Marilah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, an hadana lil Islam wa an hadana lil iman, yang telah memberikan nikmat Islam, yang telah memberikan nikmat iman. Lakukan amal-amal kebajikan yang dengannya keimanan kita bertambah kepada Allah Tabaraka wa taala. Barang siapa yang melakukan amal-amal kebajikan, bertambah keimanannya kepada Allah Azza wa Jal, berarti dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat iman yang Allah berikan kepadanya. Pelajarilah perkara-perkara yang terkait dengan agama Islam. Pelajarilah perkara-perkara halal dan perkara-perkara haram. Pelajarilah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan pelajarilah larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Bagi siapa yang mempelajari perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang haram, kemudian dia amalkan sesuai dengan konsekuensi yang ada pada masing-masing perintah dan larangan itu, berarti dia telah bersyukur dari nikmat Islam yang telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepadanya. Di siang hari ini, ma'asyarul muslimin, kita berkumpul dengan tujuan menegakkan salah satu daripada kewajiban yang begitu tinggi kedudukannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Kita hadir ke tempat yang mulia ini dengan tujuan menunaikan kewajiban melaksanakan ibadah salat Jumat. Semoga Allah Tabaraka wa taala menerima amal ibadah yang sedang kita lakukan, membimbing pelaksanaan ibadah yang sedang kita lakukan, dan diterima oleh Allah Tabaraka wa taala. Allah jadikan sebagai amalan yang akan memberatkan timbangan-timbangan kebaikan kita. Salawat dan salam tercurahkan selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wa zimratal mu'minin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kewajiban-kewajiban, memerintahkan perintah-perintah di dalam agama, begitu juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan perintah di dalam agama, mewajibkan kewajiban-kewajiban di dalam agama Islam. Seorang muslim tidak serta-merta mengamalkan kewajiban itu. Seorang muslim tidak serta-merta menegakkan kewajiban itu. Ada sesuatu yang mesti dia perhatikan agar kewajiban yang ditegakkan oleh seorang muslim diterima oleh Allah Tabaraka wa taala, diberkahi dirinya oleh Allah Tabaraka wa taala. Karena banyak orang yang sekedar menegakkan kewajiban, maka tidak memberikan pengaruh di dalam kehidupannya. Dirinya tidak menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dirinya tidak menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang dia lakukan tidak menggiringnya kepada nilai-nilai takwa, tidak menggiringnya kepada nilai-nilai khasyatullah, karena dia sekadar mengamalkan kewajiban-kewajiban, karena dia sekadar menegakkan kewajiban-kewajiban. Padahal di sana ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan terhadap perintah-perintah Allah Tabaraka wa taala. Begitu juga yang mesti kita perhatikan terhadap perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah bagaimana pentingnya seorang muslim selalu mengilmui perintah-perintah yang datang dari Allah Azza wa Jal, perintah-perintah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika dia beramal dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla ala ilmin wa ala basiratin, di atas ilmu, di atas cahaya yang datang dari Allah Azza wa Jal, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak ma'asyarul muslimin ketika seseorang beramal tanpa didasari dengan ilmu, mereka mengira bahawa mereka berada di atas satu kebaikan,
akan tetapi mereka hakikatnya berada di atas kesesatan, sebagaimana Allah Jalla wa Ala mengatakan di dalam Al-Quran, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, maukah kalian kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang merugi amalannya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang-orang yang menyimpang usahanya di muka bumi, orang-orang yang sesat amalannya di muka bumi, sementara mereka mengira bahwa mereka melakukan pintu-pintu kebaikan. Inilah amalan-amalan yang berdiri bukan di atas ilmu. Inilah ibadah-ibadah yang dilakukan laisa ala ilmin wala ala basirah, bukan di atas ilmu dan bukan di atas petunjuk yang datang dari Allah Azza wa Jal, dan bukan di atas petunjuk yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ayat yang lain mengatakan, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, mereka beramal dengan penuh keletihan sampai mengeluarkan keringat, mereka beramal dengan penuh kelelahan, tasla naran hamiyah, akan tetapi mereka dibakar dengan api yang panas. Mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jal, mereka melakukan kewajiban, mereka menegakkan perintah, akan tetapi dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Azza wa Jal karena perintah-perintah yang mereka lakukan bukan di atas ilmu dan bukan di atas petunjuk yang datang dari Allah, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rajul la yusalli 70 sanah wa lam tuqbal lahu salatun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki melakukan salat selama 70 tahun. Bayangkan ma'asyiral muslimin, berapa banyak ibadah salat yang dia lakukan, berapa banyak ruku' yang dia lakukan, berapa banyak sujud yang dia lakukan di dalam salatnya, 70 sanah. Kemudian Nabi mengatakan, falam tuqbal lahu salatun, satu salat pun tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena salat yang dilakukan oleh seseorang itu laisa ala ilmin wala ala basirah, bukan di atas ilmu dan bukan di atas petunjuk yang datang dari Allah Jalla wa Ala, dan bukan di atas petunjuk yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita menuntut ilmu, memerintahkan kita mempelajari ilmu. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Jalla wa Ala berikan keutamaan-keutamaan. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bagaimana banyaknya keutamaan-keutamaan orang-orang yang menimba ilmu, orang-orang yang mempelajari ilmu. Dengannya mereka bisa menghambakan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu di antara kalian beberapa derajat, kata Allah Azza wa Jal. Dan Allah juga mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Samakah orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Ayat ini merupakan istifhamun ingkariyun. Allah bertanya dengan tujuan mengingkarinya. Tidak akan mungkin sama salat orang yang berilmu dengan salat orang yang tidak berilmu. Tidak akan mungkin sama puasa orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Tidak akan mungkin sama amar ma'ruf yang ditegakkan oleh orang-orang yang berilmu dengan amar ma'ruf yang ditegakkan oleh orang-orang yang berilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jal, kewajiban yang diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa likaffatil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal aradin. Wa ashhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في أنفسكم في السر والعلانية فإن من اتقى الله وقاه وجعل الله له لكل ضيق مخرجا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, jemaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Di samping seorang muslim diperintahkan oleh Allah azza wa jalla agar mengilmui kewajiban-kewajiban di dalam agama, agar mengilmui perintah-perintah di dalam agama, agar perintah itu dilakukan di atas ilmu, agar perintah itu dilakukan di atas petunjuk yang datang dari Allah, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah tabaraka wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sampai di situ memerintahkan seorang muslim memperhatikan beberapa yang terkait dengan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah azza wa jalla. Di samping kita mengilmui perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita mencintai perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan kecintaan yang tulus terhadap perintah-perintah Allah azza wa jal, maka seluruh perintah itu akan menjadi ringan dilakukan. Seseorang akan rela berkorban untuknya, bahkan mengorbankan segala-galanya. Bagaimana para sahabat, mereka mengorbankan harta dan jiwanya di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam banyak ayat digambarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala bagaimana para sahabat cinta kepada jihad, bagaimana para sahabat cinta kepada pengorbanan, bahkan sampai menumpahkan darahnya demi tegaknya kalimat la ilaha illallah, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, karena mereka cinta kepada ibadah-ibadah, kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Jalla wa Ala menggambarkan kehidupan para sahabat. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih, faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang yang beriman, yang dimaksud di dalam ayat ini adalah sahabat Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi. Mereka adalah kaum laki-laki yang jujur terhadap janjinya kepada Allah tabaraka wa taala. Janji apa ma'asyiral muslimin? Janji melakukan jihad, janji melakukan peperangan di jalan Allah tabaraka wa taala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sampai mengorbankan nyawanya di jalan Allah tabaraka wa taala. Kenapa mereka mampu melakukan pengorbanan yang sangat luar biasa, pengorbanan yang sangat besar? Karena mereka betapa cintanya terhadap perintah-perintah Allah azza wa jal, betapa cintanya mereka kepada perintah-perintah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi, faminhum man qada nahbah. Di antara para sahabat yang ada di antara mereka yang sudah menunaikan janjinya sehingga mereka gugur dalam kancah peperangan. Wa minhum man yantazir, dan masih banyak di antara mereka masih menunggu antriannya kapan mereka bisa masuk ke dalam kancah peperangan, mengorbankan hartanya dan mengorbankan jiwanya di jalan Allah tabaraka wa taala. Wa ma baddalu tabdila, namun mereka tidak akan pernah merubah janjinya, kata Allah tabaraka wa taala. Jangankan di atas salat, jangankan di atas sedekah,
Jangankan di atas puasa, mengorbankan jiwa mereka tidak segan-segannya ma'asyal muslimin, karena mereka cinta kepada kewajiban-kewajiban, kepada sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ma'asyarul muslimin, semakin tinggi kecintaan seseorang kepada satu kewajiban, maka semakin mampu dia melakukan pengorbanan untuk ibadah itu dan untuk kewajiban itu. Kemudian sesuatu yang mesti kita perhatikan adalah yaitu menanamkan azam yang begitu kuat, menanamkan tekad yang begitu kuat untuk melakukan perintah-perintah Allah tabaraka wa taala. Seorang yang tidak memiliki tekad yang kuat untuk melakukan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, seorang yang tidak memiliki keinginan yang tinggi untuk melakukan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan pernah melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kaum muslimin meninggalkan kewajiban salat berjamaah, kaum muslimin dari kalangan laki-laki yang diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut sebagian pendapat dari kalangan ahli ilm. Berapa banyak mereka meninggalkan kewajiban salat berjamaah. Kenapa demikian ma'asyarul muslimin? Karena tidak ada keinginan yang kuat untuk melaksanakannya, karena tidak ada keinginan yang tinggi untuk melaksanakannya. Sampai mati seseorang tidak akan bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang nilainya sangat tinggi kedudukannya ketika keinginannya tidak ada ma'asyarul muslimin. Oleh karenanya salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Nabi yang telah diberikan ampunan oleh Allah, yang telah diberikan kemuliaan, yang telah disebut namanya, yang telah diberikan keagungan yang sangat luar biasa oleh Allah tabaraka wa taala. Wa rafa'na laka dzikrak. Bersamaan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar Allah tabaraka wa taala berikan kepadanya azimah, keinginan yang kuat berada di atas satu ketaatan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inni as'aluka as-sabat 'ala al-amr wal 'azimata 'ala ar-rusyd. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang kuat, jadikan aku orang-orang yang kuat di atas satu perintah, di atas satu perkara, dan jadikan aku orang-orang yang memiliki tekad yang bulat, keinginan yang kuat berada di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Doa yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia suci yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi yang fanah ini, meminta kepada Allah Azza wa Jalla azimah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepadanya kekuatan yang begitu kuat, keinginan yang begitu bulat untuk berada di atas kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah di antara sesuatu yang mesti kita perhatikan terhadap kewajiban kita dari sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, dengan mengilmuinya, dengan mencintainya, dan dengan menanamkan dengan tekad yang kuat agar Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkan kewajiban-kewajiban. Semoga khutbah yang singkat bermanfaat terutama untuk khatib dan untuk kaum muslimin. Kemudian perbanyaklah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari Jumat dianjurkan seorang muslim perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang sangat mulia, diangkat kedudukannya oleh Allah Jalla wa Ala sehingga Allah bersalawat kepada Nabi, para malaikat bersalawat kepada Nabi, dan Allah perintahkan orang-orang yang beriman bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل.
ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم هيئ له بطانة صالحة التي تدله على خير وتعينه على ذلك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.